Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Iya, luar biasa sekali pujian yang baru saja kita dengarkan ya. Mengingatkan kita bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan momen Natal selalu menjadi momen yang dinantikan oleh seluruh umat Kristiani dan juga umat Katolik. Hari ini Radio Republik Indonesia Malang, kami hadirkan bincang-bincang spesial Natal untuk Anda, saudara pendengar, dan juga para teman Pro 2 yang tentunya hari ini merayakan Natal bersama dengan keluarga. Di sebelah saya sudah ada seorang pendeta muda yang hadir untuk memberikan pesan Natal yang sangat berarti bagi kita. Selamat Hari Natal, Bapak Pendeta Muda Yoel Sianto STH. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Luar biasa, saya lihat wajahnya ini benar-benar saya dapat berkat yang luar biasa dari beliau ya. Tadi juga sempat ngobrol sebelum live ya Bapak, bagaimana kemudian gereja Betani Yestoya Malang ini bertumbuh dari awal mula sampai dengan hari ini ada 3.000 jemaat Pak ya. Iya, 3.000. Luar biasa. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak tentang pertumbuhan di gereja Betani Yestoya. Iya, baik. Puji Tuhan, shalom untuk saudara pendengar, juga teman-teman Pro 2. Saya mengucapkan selamat Natal, damai sejahtera bagi kita semua. Di Gereja Betani Yestoya Malang ada di tahun 2015 dengan Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Kita waktu itu mulai di Hotel Trio Indah, di Hotel Trio Indah 2 di Jalan Kayu Tangan. Dan juga Tuhan terus tambahkan visi, waktu itu pertama kali ya sekitar beberapa kepala keluarga saja. Sekitar 20-30 kepala keluarga, lalu berkembang menjadi ratusan jemaat, dan akhirnya kita menyewa di Malang City Point tahun 2015 Desember, kita merayakan Natal di Malang City Point, lalu di 2016 Tuhan memberikan lagi visi kepada Bapak Gembala untuk membeli tanah, dan puji Tuhan saat ini juga kita sudah proses membangun di tanah di Telaga Bodas di Gereja Betani Yestoya Malang, yang nantinya akan 10 lantai dan saat ini di lantai keempat. Jadi dari ratusan, hari ini Tuhan percayakan dengan 3.000 jiwa, dan juga di situ ada 6 kali ibadah. Itu juga ada ibadah-ibadah kategorial seperti anak-anak dan pemuda, dan satu keluarga semua ikut dalam ibadah. Dan puji Tuhan ibadah kami ada 6 kali, jadi hari Sabtu ada setengah 6, hari Minggu ada jam 7-9 pagi, lalu ada ibadah pemuda setengah 1, ada jam 3 ibadah mujizat,
juga jam 5 dan jam 7 malam. Dan kita melihat Tuhan bergerak dinamis dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertumbuh di Tuhan. Bethany Yestoya. Dan kalau saya lihat di Mall City Point ini ya, Iya. saya lihat gereja yang mentereng sekali, luar biasa ini. Ada gereja di dalam mall, luar biasa. Tuhan memberkati gereja Bethany Yestoya dan juga jemaatnya, beserta gembala dan juga wakil gembala dan Amin. seluruh pelayan yang terlibat. Bapak, kita panggilnya Pak Pendeta Muda ya. Pak Pendeta, ini kan sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang memang mungkin lagi pengen datang ke gereja yang kekinian begitu ya. Kalau kalian belum punya pilihan gereja, langsung aja ya bisa bergabung bersama dengan Bisa, Bethany Yestoya bisa begitu Pak sekali, ya. betul. Karena nantinya di situ kita akan sama-sama bertumbuh dan juga melayani Tuhan. Iya. Hari ini spesial di momen Natal dengan tema yang kemarin juga saya sempat ngobrol dengan beliau melalui sekretaris pribadinya. Temanya apa nih Pak Yoel? Iya, jadi temanya tentang Natal membawa pengharapan. Wow, Natal membawa pengharapan. Pengharapan. Ini luar biasa sekali. Yes. Mungkin di awal, apa yang ingin disampaikan tentang tema kita hari Iya. ini? Jadi saya mau sampaikan bahwa Natal itu selalu bicara tentang pengharapan. Bagaimana terang datang di tengah kegelapan. Oleh sebab itu setiap Natal kita selalu merayakan kelahiran Yesus dan juga ada perayaan lilin. Di mana di situ artinya dunia itu gelap tetapi ada secerca cahaya di mana yaitu Yesus Kristus sebagai terang dunia. Nah, memasuki tahun 2024, pasti kalau kita lihat baca berita secara global, pasti banyak ketidakpastian. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka ada pengharapan. Dan kita melihat kalau kita kilas balik, kita merasa pandemi sepertinya baru kemarin, padahal sudah 3 tahun, mau 4 tahun. Betul. Tetapi buktinya kita bisa masih survive sampai hari ini. Ya karena Yesus kelahirannya, natalitas membawa pengharapan bagi setiap kita, orang percaya. Luar biasa. Jadi percayalah, Yesus lahir di dunia bukan untuk tugas yang biasa saja, Iya. tetapi untuk tugas yang luar biasa. Di mana saat ini dia ada di sorga menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Dan kelahirannya ini mengingatkan kita bahwa ada bayi Yesus, bayi Natal gitu ya, yang lahir untuk mengubahkan dunia, menjadi juru selamat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita lanjut, ada satu pujian untuk saudara pendengar dan juga teman Pro 2, spesial di momen Natal kali ini. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Ya, itu tadi kita dengarkan ya, bahwa yang lemah berkata ku kuat. Ya, luar biasa Bapak Pendeta Yoel, bahwa Natal ini
menjadi pengharapan bagi semua. Tidak hanya bagi satu orang, tetapi semua orang percaya Yes. akan kelahiran Tuhan. Berarti kita juga percaya ada pengharapan. Biarpun kadang-kadang musim terasa sulit ya Pak ya. Hidup Iya. itu tidak selalu mudah. Betul. Tapi kita yakin bahwa penyertaan Tuhan ada bagi kita. Amin. Ya, apa yang mau disampaikan lagi nih Pak kalau kita bicara soal Natal Iya. dengan penuh pengharapan? Puji Tuhan ya. Ibu cocok jadi pendeta ya. Oh Saya lihat gitu kan. ya. Saya terinspirasi dari Bapak nih. Pendeta muda ya, yang penuh dengan inspirasi ini luar biasa sekali. Iya. Jadi kalau bicara tentang Natal, bicara tentang pengharapan, saya punya satu kalimat buat pendengar bahwa kalau kita masih hidup berarti Tuhan punya rencana atas Amin. hidup kita. Amin. Sehingga kalau kita masih hidup, Dia mau nyatakan rencana dalam hidup kita, Dia mau memberikan pengharapan kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita mau hidup berserah penuh kepada Tuhan? Kalau kita serahkan penuh kepada Tuhan, maka Dia akan melancarkan jalan kita. Kalaupun jalannya ada lika-liku, namanya kehidupan ya, ada naik turun, ada lika-liku. Ya selama kita masih hidup berarti Tuhan punya rencana. Dan apapun yang membuat kita tidak mati itu membuat kita menjadi kuat. Sebab itu saya percaya bahwa Natal kali ini membawa kita kepada pengharapan dan harus terus berharap kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa tanpa Tuhan. Seperti itu. Amin. Tapi banyak banget orang Kristen yang masih belum mungkin memahami sebenarnya esensi yang harus kita pahami sebagai orang Kristen ketika kita memperingati momen Natal. Apa? Bukan hanya baju baru, Yes. bukan hanya mungkin ada kue kering hampers, ya kan Ya. jalan-jalan Christmas dinner. Sebenarnya bukan itu esensi Natal Betul. yang sebenarnya begitu ya Pak Pendeta ya, Betul. karena Tuhan saja lahir ini di palungan, Iya. di tempat yang paling istilahnya orang manusia bilang itu nggak berharga begitu. Betul. Apa nih Iya. Pak? Jadi sebetulnya momen Natal ini sangat spesial dan segala sesuatunya Tuhan rancangan dengan luar biasa. Ya. Karena Yesus lahir di mana? Di Jerusalem atau Yerusalem? Di Yerusalem, Yerusalem, Bukan, di di mana? Bethlehem. Saya udah tahu, Saya- saya pernah di pertanyaan ini, jadi saya ikutin aja. Iya. Makanya nggak ada pilihan Bethlehem gitu Pak ya. Yerusalem atau Yerusalem? Nah, jadi lahir di Bethlehem. Ya. Karena itu ada maknanya. Satu, nubuatan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Raja Daud. Sehingga disebutlah Bethlehem adalah kota Daud. Di mana memang Daud berasal dari kota Bethlehem. Dia adalah anak dari Isai, Daud bin Isai. Nah yang kedua, Bethlehem memiliki arti yaitu Beth dan Aleim. Ya, Bethlehem, jadi Bethlehem. Nah Beth itu artinya rumah. Aleim artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti yang dimana Yesus akan menyatakan bahwa dirinya adalah roti kehidupan. Dimana ketika kita datang kepada Yesus kita akan dikenyangkan dan dipuaskan. Maka makna Natal saya mau tanya bagi pendengar dan teman-teman Pro 2 ya, saudara pendengar dan teman-teman Pro 2. Kalau ada seseorang yang lahir atau ada kelahiran, kita yang terima kado atau kita yang bawa kado? Kita yang bawa kado. Kita yang bawa kado. Tapi Betul. kebalikan, kalau kita Natal kita yang mengharapkan kado. Betul. Padahal momen Natal ini adalah kita sebagai kado yang hidup bagi Yesus. Amin. Seperti gembala dan majus, orang-orang majus. Mereka datang, mereka menyaksikan dan mereka, apakah mereka, Yesus saya minta kado? Enggak. Orang majus bawa kekayaannya, gembala datang dengan kehadirannya dan menyambut Yesus. Jadi Natal itu selalu it's all about Jesus. Yes. Semua tentang Yesus, bukan tentang Betul. diri kita. Jangan kebalik ya. Dan saya percaya bahwa setiap Natal itu bukan sekedar rutinitas atau liturgi, tetapi Natal itu bicara bahwa Yesus datang untuk membangun kembali hubungan yang dirusak oleh dosa. Yes. Seperti itu. Dia memulihkan keadaan kita Memulihkan keadaan kita. ya. Ya. Betul. Karena kemurahan Tuhan kita boleh hidup sampai hari ini. Betul. Dan kita masih boleh ada di momen Natal di tahun Iya, ini. betul. Ini luar biasa sekali Pak ya. Puji Kalau Tuhan. kita mengingat kembali flashback bagaimana pandemi COVID ini menghantam Iya, banyak, bahkan semua lapisan masyarakat saya pikir betul. akan sangat terasa sekali dampaknya. Tetapi Tuhan ini betul-betul murah hati mau menolong kita sampai dengan hari ini Pak ya. Betul. Wow, Betul. keren sekali. Iya. Ya, pendengar dan juga teman Pro 2, tentunya momen Natal akan membawa banyak sukacita. Dan kalau kita sudah diberkati, maka wajib kita juga memberkati orang lain, berbagi kasih kepada sesama. Kita dengarkan pujian berikut ini yang tentunya akan memberkati kita semua. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua
ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya, pendengar dan teman Pro 2, sudah saatnya kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Bapak Yoel Sianto. Kita akan mendengarkan bersama. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara pendengar dan teman-teman Pro 2. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki telinga, setiap orang yang memiliki telinga hendaklah ia mendengar. Dan kita akan mendengar firman Tuhan. Maka dari itu mari sama-sama kita melihat di satu ayat ya. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya. Di Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan kita luar biasa. Dia adalah Tuhan yang mau turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan sepenuhnya manusia. Artinya dia adalah Tuhan, dia juga adalah manusia. Dan dia lahir enggak di rumah sakit yang terkenal pada saat itu, dia tidak lahir di penginapan yang luar biasa pada saat itu. Di mana dia lahir? Di kandang domba, di mana di palungan daripada kandang domba, yaitu memiliki arti bahwa dia merendahkan dirinya. Dia memiliki arti dia mengosongkan dirinya supaya setiap kita orang percaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Dia datang ke kandang domba memiliki makna bahwa dia adalah anak domba Allah. Di mana pada zaman itu untuk menghapus dosa harus terjadi persembelihan domba. Tetapi Yesus, dia adalah domba Allah. Dia adalah Tuhan yang mau disalib bagi saudara dan saya. Dia mau disiksa, yang harusnya kita yang disalib dan kita disiksa. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi dia hadir di tengah-tengah kita supaya kita memiliki pengharapan. Saya mau tanya bagi para pendengar, saudara pendengar dan teman-teman Pro 2, saya mau tanya, ketika kita nanti mati, pasti ada kehidupan selanjutnya bukan? Pasti ada satu tujuan setelah kita mati. Nah pertanyaannya kita mau kemana? Nah saya mau memberi jawaban bahwa dikatakan juru selamat. Kalau juru selamat berarti ya Yesus saja, jalan kebenaran, jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik kita. Ketika kita percaya Yesus, buahnya yaitu adalah perbuatan baik dan perbuatan benar. Oleh sebab itu kita butuh Yesus. Kita gak bisa ke sorga tanpa Yesus. Kita butuh Yesus. Maka dia hadir di tengah-tengah kita. Dia adalah juru selamat. Dan kepastian keselamatan dan sorga yang kekal, hidup yang kekal hanya di dalam Yesus. Nah saya rindu ketika kita semua percaya kepada Yesus, itu terrefleksi dalam kehidupan kita. Terutama dalam momen Natal ini, saudara, terjadi pemulihan di keluarga saudara. Terjadi damai sejahtera di lingkungan saudara. Saya percaya dengan damai Kristus, maka kita semua akan hidup dipenuhi dengan kasih. Saya beri sebuah cerita ya, pada satu kali ada penyanyi rohani dan penyanyi sekuler hidup berdampingan ya. Nah karena temboknya kurang tebal ya, jadi kalau nyanyi ya saling mendengar satu dengan yang lain ya. Nah, ketika mempersiapkan ya lagu momen Natal, ya, waktu itu penyanyi rohaninya nyanyi ya, otomatis penyanyi sekuler kan dengar gitu ya. Nah, karena hidup dalam damai sejahtera ya, di situ terjadi kasih dan terjadi hal-hal yang luar biasa ya. Jadi waktu itu yang penyanyi rohani kan nyanyi lagu hati senang, ya kan? Hati senang. Harusnya hati senang di dalam Tuhan. Nah, karena penyanyi sekulernya usil ya, dia dengar waktu nyanyi hati senang dijawab ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Nah, itu ya. Jadi saling saut-sautan ya. Nah, lanjut lagi ya, akhirnya ketawa bareng mereka. Lanjut lagi
Yang penyanyi rohani nyanyi ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Nah, karena penyanyi sekulernya usil, dia jawab, mungkin lusa atau di lain hari. Wah, kalau beneran lusa atau di lain hari, ya kita udah sama-sama di sorga ini, karena kan pengangkatan ya. Nah, yang terakhir, karena momen Natal ya, dunia gemar. Nah, bertepatan Piala Dunia ya, sebelahnya sepak bola. Nah, ini ya. Saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kasih, maka segalanya menjadi indah. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi umpatan, tetapi yang ada adalah kasih. Nah, oleh sebab itu Yesus datang ke dunia membawa kasih, membawa pengharapan. Saudara, saya percaya yang mendengar, mungkin engkau putus asa, mungkin engkau menyerah dalam banyak hal. Bisa dalam aspek finansial, mungkin engkau bingung dalam pekerjaan, dalam finansial. Saudara datang kepada Yesus, dia bisa berikan engkau pengharapan, dia bisa berikan engkau hikmat bijaksana untuk engkau bisa survive. Lalu yang kedua, mungkin engkau sedang putus asa terkait apa? Jodoh mungkin ya. Nunggu lama-lama, bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun, turun gunung, mendaki bukit, turun lembah ya, ke padang gurun ya, ke benua-benua saudara lewati belum ketemu ya. Ya, saya percaya di momen Natal ini saudara bisa ketemu dengan jodoh yang daripada Tuhan. Ya, amin, amin. Ya, saudara tulis di kolom komen, amin ya. Karena saudara nanti diberikan jodoh yang terbaik ya. Yang seiman loh ya, jangan lupa, penting ya. Nanti enggak seiman, jangan ya, yang seiman. Apalagi saudara mungkin ada permasalahan dalam keluarga. Saudara minta kepada Tuhan, ada pemulihan. Jadi dia membawa pengharapan. Dan mari sama-sama kita tatap ke dunia di 2024. Mau dunia katakan gonjang-ganjing, ada perang di sana-sini, mau ada hal apapun di sana-sini. Tetapi saya percaya, tadi saya sudah sampaikan di bagian awal, tanpa terasa pandemi, kita 3 tahun kita lewati, 4 tahun kita lewati, kita bersama-sama kita masih bisa eksis dan hadir. Ya, kita tahu ada pejuang-pejuang COVID yang sudah berangkat duluan, tetapi saya percaya bahwa rencana Tuhan tidak adalah rencana yang gagal, tetapi rencana yang sempurna. Saya ada kehilangan kerabat-kerabat yang saya kenal, saya kehilangan bahkan ada sepupu saya yang berangkat juga karena COVID. Tetapi satu kunci yang saya mau sampaikan, bukan bagaimana kita dipanggilnya, tapi bagaimana iman kita kepada Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka sorga akan engkau dapatkan. Dan hari ini sekali lagi saya bacakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau katakan sekali lagi, percayalah, setialah kepada Yesus. Maka yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang kehilangan pengharapan, engkau akan memperoleh pengharapan. Pak, tapi bagaimana? Realnya Pak, bagaimana Pak? Konkretnya Pak, ya saya mau jawab, Tuhan bekerja itu dengan ribuan bahkan jutaan cara. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu, tapi percayalah di 2024 mungkin dunia gonjang-ganjing, mungkin ada banyak sana sini, tapi saya percaya orang percaya akan dipelihara Tuhan, tidak akan ditelantarkan. Orang percaya akan mengalami perbedaan. Mungkin ekonomi dunia ada masalah, tapi justru dari masalah itulah pengharapan itu akan muncul. Kalau nggak ada masalah, nggak ada pengharapan. Kalau nggak ada masalah, nggak butuh Tuhan. Maka dari itu kita semua butuh Tuhan. Kita butuh Yesus. Dan mari sama-sama biarlah roti kehidupan yang lahir di Bethlehem, yang lahir 2023 tahun yang lalu, ada bersama-sama dengan kita. Damai Natal beserta dengan kita. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Shalom aleichem. Haleluya, terima kasih untuk pesan Natal yang sangat berharga. Tentunya ini menjadi rema yang baik dalam hati kita, bahwa apapun boleh kita lewati, musim berganti boleh kita lewati, tetapi sekali lagi Natal ini membawa pengharapan, penyertaan Tuhan ada bagi kita hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Karena Tuhan adalah awal dan juga akhir bagi kita. Tetap percaya dan juga tetap berharap bahwa ketika kita beriman pada Tuhan itu tidak ada yang sia-sia ya Pak Yoel ya. Betul, betul. Selalu kadang-kadang memang kita lihat nih kapan ya Tuhan dijawab apa enggak ya sama Tuhan, tetapi ternyata waktu Tuhan itu yang terbaik. Betul.
bukan waktu kita gitu ya. Kadang-kadang Betul. Tuhan tidak menjawab sesuai dengan on time yang kita mau ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang malah jawabnya nanti setelah beberapa minggu begitu. Iya, atau berapa tahun bahkan. Beberapa tahun Nah, bahkan. Ini pergumulan yang luar biasa. Yang Yes. penting kita setia begitu ya Pak ya. Betul, tetap berharap. Tetap berharap. Kita akan mengakhiri perbincangan ini dengan doa. Iya. Sebelum nanti pujian akan kita hadirkan terakhir ya, pujian Natal. Kita mohon Pak Yoel bisa memimpin kita dalam doa dan juga memberkati semua pendengar dan teman Pro 2. Baik, sebelum saya tutup dalam doa, saya mau katakan, tadi oleh Ibu dikatakan bahwa pertolongan Tuhan, saya mau katakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, gak pernah kecepatan, gak pernah terlambat, dan selalu tepat pada waktunya. Pengharapan di dalam Yesus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di momen Natal ini, kami bersyukur setiap tahun ada momen Natal di mana kami bisa merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Natal berbicara tentang kelahiran-Mu. Natal berbicara tentang pengharapan yang lahir di tengah dunia yang gelap ini. Engkau adalah cahaya, Engkau adalah terang. Terangi hidup kami ya Tuhan, tuntun hidup kami. Kami tidak tahu di 2024 apa yang akan terjadi, baik secara global, makro, mikro maupun hidup kami. Tetapi kami tahu ketika kami percaya kepada Engkau, pasti ada jaminan pengharapan dan pertolongan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap saudara pendengar dan teman Pro 2 yang sedang mengalami menyerah, berputus asa. Saya mau katakan ada pengharapan di dalam Yesus. Biarlah melalui doa ini yang tayang secara media, yang tayang melalui suara visual. Saya percaya, hamba-Mu percaya Roh Kudus Engkau bekerja melalui apapun, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hamba-Mu percaya pertolongan Tuhan mujizat demi mujizat, hal yang di luar akal sehat manusia, hal yang di luar rasional akan terjadi dalam setiap hidup orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah damai Natal ini beserta dengan keluarga kami. Ada kehangatan dalam keluarga kami, bagi ayah, bagi ibu kami, bagi saudara kami, juga bagi istri, suami kami, bagi anak-anak kami, dan bagi keluarga besar kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Natal ini menjadi satu titik di mana kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami terus mau berharap kepada Engkau, kami terus akan setia kepada Engkau ya Tuhan. Karena apa? Karena berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Dan kami percaya bahwa iman berbicara tentang sesuatu yang belum kami lihat, tapi kami percaya itu sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman dari hamba-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam hidup setiap saudara pendengar dan teman Pro 2. Biarlah melalui tayangan ini menjadi berkat bagi mereka yang lemah, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai Natal beserta dengan kami. Kami berdoa mengucap syukur dan Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Bapak Terima kasih, Pendeta Bu. Yoel Sama-sama. Sianto sudah bisa hadir di RRI Malang dan juga memberikan berkat Natal yang luar biasa. Amin. Kiranya Gereja Betani Yestoya Malang semakin bertumbuh. Amin. Banyak jiwa-jiwa semakin dimenangkan. Amin. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin, amin, amin. Ada satu pujian terakhir yang juga akan mengakhiri perbincangan kita dalam edisi Bincang-Bincang Natal. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Yoel Sianto beserta dengan keluarga besar. Amin. Kami mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai Natal dan sukacita ada bagi kita semua. Terima kasih juga untuk dua pelayan Tuhan yang luar biasa. Ada keyboardis Fania dan juga ada singernya yang suara indahnya. Bapak siapa namanya Pak? Bapak Trihartono, luar biasa. Pak Akan ditutup Triudin. dengan pujian spesial Natal. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas bermenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku.